Salam dan bahagia. Di pertemuan kelima kalkulus dasar 1 di sini kita belajar tentang komposisi fungsi dan juga limit. Untuk komposisi fungsi, di sini misalkan kalian diberikan dua fungsi f dan g, di mana fungsi f bundaran g itu disebut komposisi fungsi f dan g yang didefinisikan dengan f bundaran g. Ini O ini dibaca bundaran g atau f komposisi g itu adalah f gx, artinya itu adalah x yang di fx digantikan oleh gx ya. Jadi gx-nya dimasukkan ke fungsi fx. Ini kalau secara ilustrasinya itu FOG, misalkan kalian punya x di G fungsikan oleh G maka menjadi GX. Kemudian GX ini kalian fungsikan oleh GX ini difungsikan oleh F, maka hasilnya adalah FGX. Nah, maka dari proses X ke FGX itu namanya F bundaran G. Ya, lebih detailnya misalkan kalian di sini punya fungsi Fx itu adalah X kuadrat dan Gx itu adalah X min 3. Maka tentukan FOG dan GOF. Oke. Untuk FOG atau F bundaran G itu kan berarti kan rumusnya adalah FGX. Berarti GX-nya kan adalah X min 3, berarti jadi Fx min 3. Berarti Fx-nya kan X kuadrat. Maka F dari X min 3 berarti jadi X min 3 kuadrat. Ya, seperti nilai fungsi kemarin ya. Begitu juga untuk yang GOF, itu berarti kan GFX. Nah, fx-nya adalah x kuadrat. Nih, berdasarkan yang diketahui. Maka gx kuadrat akan menjadi, karena gx itu adalah x min 3, maka x-nya diganti dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat min 3. Oke, selanjutnya begitu juga kalau misalkan kalian di sini punya fx, gx ya, yang ditanya fog, gof, f dan gog. Misalkan ya, fx-nya kan x, gx-nya kan akar 2 min x, maka menjadi FOG itu FGX, maka jadi F dari akar 2 min X. Nah, sehingga menjadi akar dari masukkan ke F ya, X-nya diganti dengan akar dari 2 min X. Sehingga jadi, karena akar kan pangkat 2, jadi ya akar pangkat 4 dari 2 min X. Begitu juga G bundaran F. Berarti kan G-nya kan ini, F-nya ini. Berarti kan GFX. F-nya diganti dengan akar X tuh, berarti jadi G akar X. Gx-nya kan akar 2 min X. Berarti kalau G akar X maka menjadi akar dari 2 min akar X. Begitu juga FOF berarti dia dikomposisikan terhadap dirinya sendiri. Berarti Fx ya, Fx-nya kan akar X, berarti padahal F-nya itu akar X, berarti jadi akar X dimasukkan ke akar X ya. X-nya diganti akar X, maka menjadi akar X atau akar pangkat 4 dari X. Begitu juga G bundaran G sama ya. Selanjutnya, kalau ada 3 atau lebih, misal kalian punya fungsi F bundaran G bundaran H, maka itu adalah komposisi dari fungsi F dan G dan H gini. Maka caranya adalah tinggal F kurung buka G kurung buka HX ya. Artinya masing-masing H dimasukkan ke G, kemudian GH dimasukkan ke F. Contoh, misalkan kalian di sini punya F-nya itu adalah X per X plus 1, G-nya itu adalah X pangkat 10, H-nya itu adalah X plus 3. Maka tentukan FGH. Maka caranya adalah FGH sama dengan FGHX. HX-nya kamu ganti dengan X plus 3. Ini, jadi FG X plus 3. Kemudian GX plus 3-nya, kamu lihat fungsi G itu adalah X pangkat 10, berarti X plus 3 menggantikan X pangkat 10, berarti jadi X plus 3 pangkat 10. Berarti nilai dari Fx plus 3 pangkat 10 dimasukkan ke Fx, menggantikan X. Berarti kan jadi X plus 3 pangkat 10 dibagi X plus 3 pangkat 10 plus 1. Oke. Selanjutnya kita coba masuk ke limit. Limit itu adalah pendekatan, tapi dia tidak pernah sampai ya pada yang didekati. Jadi dia PHP, pemberitaan palsu ya. Dimana di sini didefinisikan kalau kalian di sini punya f ya, fungsi fx sama dengan x kuadrat min x plus 2, maka nilai x mendekati 2 itu dari arah kiri, artinya sebelum 2 atau kurang dari 2, dan juga dari arah kanan yang lebih dari 2. Sebagai ilustrasi, yang sebelah sini tuh X-nya kurang dari 2. Jadi di minus 1, 1,5, 1,8, 1,9, 1,9999 ya. Nah, ini nilainya kalau kalian masukkan ke sini, 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 2, hasilnya kan 2.
Begitu juga kalau kalian masukin 1,5 dan seterusnya ke fungsi ini udah dihitungkan hasilnya rata-rata mendekati 4, 3,997. Tapi kalau misalkan X-nya itu lebih dari 2, misalnya saya ambil 2,1, 2,00 dan seterusnya sampai 2,3 bahkan. Kalau dimasukkan ini hasilnya kalau yang dekat dengan 2, misal 2,01, 2,05 dan seterusnya itu rata-rata hasilnya adalah 4, sehingga cuma sama hasilnya 4. Yang ini 3,99, yang ini hasilnya 4. Jadi dari tabel di atas, maka kalau X mendekati 2 dari arah kiri, hasilnya mendekati 4. Kalau dari arah kanan juga mendekati 4. Sehingga limit X mendekati 2 hasilnya adalah 4. Atau sehingga dapat ditulis limit X menuju 2 dari X kuadrat min X plus 2 sama dengan 4. Oke, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini gambar kurva Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Pertemuan lalu kalian sudah diminta untuk menggambar ya. Kemudian kalau dari arah kiri mendekatannya ini tanda panah. Nah, hasilnya dia mendekati 4 ya. Kalau dari arah kanan dia hasilnya mendekati 4. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada definisi, misalkan F didefinisikan ketika X dekat dengan A. Artinya F terdefinisi pada interval terbuka yang memuat A. Maka ditulis limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Artinya limit X menuju A dari Fx sama dengan L. Hasilnya adalah L. Nah, sekarang di sini perhatikan gambar-gambar berikut. Ketika di sini itu ada gambar seperti ini, artinya kan limit X menuju A, hasilnya itu adalah L. Ini artinya limitnya ada, yaitu limitnya itu sama dengan FA. L sama dengan FA ya. Yang kemudian yang kedua, kalau yang ini tuh limitnya ada, tapi di sini itu limit X menuju A hasilnya itu bukan L, tapi yang lain. Nah, di sini sehingga limit itu tidak sama dengan FA-nya. FA tidak sama dengan L. Nah, karena di sini kosong. Nah, tapi di sini ada hitam ya. Begitu juga yang ketiga, kemungkinan yang terakhir itu. Nah, di sini sama sekali tidak ada nilainya ketika ditanya FA, sehingga dia tidak terdefinisi karena bulatan kosong nih, tidak ada yang penuh. Jadi ini itu kriteria ataupun ketentuan-ketentuannya. Sebagai contoh, kita ketika punya soal limit X min 1 per X kuadrat min 1. Nah, ketika kalian dimasukkan X yang sama dengan 1, maka F1 tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ketika X-nya diganti 1, jadi 1 min 1 per 1 kuadrat min 1. Hasilnya itu 0 per 0. Tidak terdefinisi, tidak ada. Tapi jika X sama dengan 1 didekati dari kiri dan dari kanan berdasarkan tabel di bawah ini, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, jadi di situ kalian masukkan 0,5, pasti masukkan dari arah kiri dan dari arah kanan. Kemudian, nah ini tabelnya. Ketika X kurang dari 1, ini hasilnya semuanya menuju 0,5. Nah, kalau dari arah kanan X lebih dari 1, hasilnya adalah 0,5 juga. Kemudian di sini yang kalau agar fungsi itu terdefinisi, maka limit X min X1 per X kuadrat min 1 itu hasilnya ini kalau X-nya tidak sama dengan 1. Tapi khusus yang X sama 1, dia hasilnya itu adalah 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi limit dari arah kiri ke kanan tuh hasilnya itu menuju 0,5. Tapi ketika X-nya sama 1, nilainya ada, yaitu sama dengan 2, itu didefinisikan. Yaitu 2-nya itu di mana? Nah, 2-nya itu di sini posisinya tuh. Jadi dia didefinisikan supaya fungsi itu dia kontinu ataupun ada.
Selanjutnya di sini kita belajar tentang limit satu sisi ya. Di sini ada limit kiri dan limit kanan. Kalau limit kiri itu dia limit x menuju a min, berarti artinya dia limit kiri dari fx sama dengan L. Artinya limit kiri dari fx ketika x mendekati a karena x mendekati dari kiri. Kalau sebaliknya, kalau limit x menuju a plus dari fx sama dengan L, berarti dia mendekatinya dari arah kanan ya, lebih dari x. Oke, kemudian di sini ada ilustrasinya. Kalau misalkan kalian mendekati dari arah kiri, itu berarti yang didekati dari kiri saja. Yang ini ya mendekatinya dari kanan ya, berarti dari kanan saja yang lebih dari A ya. Kemudian kalau misalkan kalian punya limit fx dari arah kiri ternyata sama dengan L, dan limit dari arah kanan juga sama dengan L, artinya limit fx itu sama dengan L. Limitnya ada, yaitu sama dengan L. Ini sebagai contoh, ada gambar seperti ini. Kalian diminta mencari limit x dari arah kiri menuju 2. Nah, kalau di arah kiri menuju 2 kan hasilnya sekitar 3. Tapi kalau, bahkan di sini 3. Kalau limit x menuju 2 plus, nah di sebelah sini, itu hasilnya sekitar 1. Nah, kan setelah angka 2 kan dia 1. Karena di sini berbeda ya, limit dari kiri sama limit kanan itu kan 3 ini 1, maka tidak ada limitnya. Bandingkan kalau kalian limit x menuju 2 jadi tidak ada ya. Oke, kalau misalnya yang ini menuju 5. Kalau yang menuju 5, kalau sebelah kiri itu hasilnya itu dia sekitar 2. Kalau sebelah kanan dia juga hasilnya 2. Nah, maka limit itu ada di x sama dengan 5 itu sama dengan 2. Nah, ini. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke limit yang hasilnya tak hingga atau lambang tak hingga seperti ini. Jadi kalau limit x menuju 0 dari 1 per x kuadrat itu berapa gitu. Nah, maka caranya itu adalah kalian seperti yang tadi itu, karena ketika sama dengan 0 ya hasilnya tidak terdefinisi. Tapi ketika dimasukkan 1 sampai 0,00 ini hasilnya akan besar sekali, yaitu 1 juta, apalagi kalau dilanjutkan 0,0001 dan seterusnya. Sehingga limit 1 per x kuadrat itu sama dengan tak hingga. Ini kalau digambarkan seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya punya f terdefinisi pada sisi kiri dan sisi kanan dari A, tapi tidak terdefinisi di x sama dengan A, maka limit x sama dengan 0, menuju 0 dari fx itu sama dengan tak hingga. Artinya fx akan membesar saat x mendekati A, tapi tidak sama dengan A. Oke, misalkan contohnya ini. Jadi kasusnya dia pasti sama dengan A, dia tidak ada, sehingga membentuk asimtotik. Contoh lagi, diberikan definisi ya, f adalah fungsi yang terdefinisi pada sisi kiri dan sisi kanan dari A, tapi tidak terdefinisi di x sama dengan A. Maka limit fx sama dengan tak hingga. Artinya akan negatif membesar ya. Semakin mengecil, x akan mendekati A, tapi tidak akan sama dengan A. Kemudian di sini ada definisi tentang asimtot tegak dari kurva Y sama fx jika salah satu persamaannya berikut. Nah, di sini ada definisi asimtot ya. Jadi di sini kalau limit A x menuju A, dari fx hasilnya tak hingga. Kalau dari kiri dia tak hingga, dari kanan juga dia tak hingga. Kalau dia hasilnya minta hingga tuh kalau dari kiri minta hingga, kalau dari kanan tak hingga, minta hingga. Jadi limit x menuju A itu dia juga minta hingga. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi dari kiri dia hasilnya tak hingga tuh, kalau dari kanan dia tak hingga, dan seterusnya. Sebagai contoh, ini adalah kalian punya soal ini. Limit 2x per x min 3 dari arah kanan misalkan, yang ini. Karena di sini itu adalah x mendekati 3 dari arah kanan atau x lebih dari 3, maka x min 3 hasilnya adalah positif ya. Dan 2x juga positif. Kalian masukkan misalkan lebih dari 3, 4. 2 kali 4 kan 8 dan seterusnya. Sehingga nilai dari 2x per x min 3 atau dimana x-nya itu lebih dari 3, hasilnya juga positif. Nah, artinya kan ketika saya ambil di sini 4, nah itu kan juga positif. 3,01 itu juga positif kan. Karena lebih dari 3, maka hasilnya akan positif, sehingga akan tak hingga. Tapi kalau dia dari arah kiri, misalnya,
kalian misalkan yang ini 3 min ya, 3 dari arah kiri, maka caranya juga sama. Ketika kurang dari 3 itu kan hasilnya kan 2, ini positif yang atas. Tapi kalau yang bawah kurang dari 3, misal 2,9 dikurangi 3 kan min 0,1. Hasilnya negatif, maka kalau dibagikan hasilnya negatif, maka karena hal itu maka dia hasilnya minta hingga. Oke, kemudian di sini ketika X sama dengan 3 maka dia akan berupa asintot tegak. Nah, tapi kalau sebelum dia akan minta hingga, kalau setelah dia akan menuju tak hingga. Kemudian kita masuk ke aturan-aturan limit ya. Jika C konstanta, N bilangan bulat, dan limit X fx menuju dari X menuju A dan Gx menuju A itu ada, maka ada beberapa sifat yang perlu diketahui. Yang pertama, kalau limit itu dijumlahkan, fungsi f tambah g dijumlahkan, maka sama aja limit fx ditambah limit gx. Kalau limit itu dikurangi fx min gx, maka di sini limit fx dikurangi limit gx. Kalau perkalian skalar, maka C-nya keluar sama aja limit fx. Kalau dia perkalian, berarti limit fx kali limit gx. Kalau pembagian, berarti limit fx per limit gx. Kalau perpangkatan juga sama ya, limit fx dipangkatkan dengan n. Nah, bagaimana kalau limit konstan? Limit fx menuju A dari C sama dengan C ya, dia sendiri. Contohnya limit x menuju 3 dari 5. Nah, karena nggak ada x-nya, dia konstan, maka hasilnya 5. Limit x menuju A dari X itu A, akan dirinya sendiri. Karena kan tinggal dimasukkan. X-nya diganti 2. Nah, disubstitusikan. Sehingga jadi 2. Kalau limit A dari X pangkat N, maka tinggal X-nya diganti A. Jadi A pangkat N. Contoh limit X menuju dari 2X kuadrat. Maka jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau limit akar pangkat X, gini. Akar pangkat F pangkat N, gini. A pangkat N dari X, maka jadi sama ya. Contohnya akar X ya, maka jadi akar 4, itu 2. Begitu juga kalau dia akar fx ya, maka tinggal dimasukkan aja limitnya. Contohnya limit x menuju 2 dari akar x plus 7, maka jadi 2 ditambah 7 itu sama dengan 9. Akar 9 sama dengan 3. Contoh-contohnya yang lain, misalkan kalian punya ini, tentukan limit x menuju 5 dari 2x kuadrat min 3x plus 4. Maka yang kalian lakukan adalah dimasukkan satu-satu, berarti limitkan satu-satu, berarti limit x menuju 5 dari 2x kuadrat dikurangi limit x menuju 5 dari 3x ditambah limit. Nah, nanti menggunakan sifat-sifat ini kan tinggal dimasukin aja 5 kuadrat, ini 5, yang ini kan tetap 4, sehingga dikalikan hasilnya 39. Kemudian kalau di sini saya punya limitnya itu pecahan, selama dia tidak 0 ya, ini juga sama, tinggal dimasukkan aja pakai sifat pembagian tadi, limit yang pembilang dibagi dengan limit yang penyebut. Sehingga kalau limitnya dimasukkan satu-satu, di sini hasilnya adalah setelah dihitung ya, ini dimasukkan biasa min 2 pangkat 3, 2 kali min 2 pangkat 2, terus min 1 per 5 dikurangi 3 kali min 2. Nah, ini dihitung, ini kan min 8 tambah min 8 tambah 8 kan 0, jadi min 1 per 5, nah ditambah dengan 6 kan 11, jadi min 1 per 11. Nah, ada beberapa metode yang biasa dipakai dalam menentukan limit. Yang pertama itu adalah metode substitusi. Jadi fungsi polinomial atau suku banyak atau fungsi pecahan dan A adalah di domain ya, atau nilai penyebutnya tidak 0 atau saat X sama dengan A, maka limit X menuju A dari fx itu hasilnya adalah fa. Tinggal dimasukkan aja seperti tadi. Contohnya, limit X menuju 5 dari 2x kuadrat min 3x plus 4, maka tinggal dimasukkan aja, X-nya diganti 5. Nah, sehingga akan diperoleh sama dengan 39. Kemudian yang kedua, limit ini. Nah, ini kan juga kalau dimasukkan, ini sama dengan soal yang sebelumnya ya. Kalau dimasukkan min 2, nah kalau tadi kan pakai cara biasa, ini tinggal pakai substitusi, dimasukkan aja tuh. Min 2 pangkat 3 plus 2 kali min 2 pangkat 2 dikurangi 1 per 5 min 2 pangkat min 3. Hasilnya akan sama dengan min 1 per 11. Ini tuh sama dengan yang contoh soal ini, cuma kalau ini kan masih pakai sifat-sifat, kalau yang tadi itu pakai metode substitusi, jadi lebih cepat gitu. Hasilnya sama, tinggal dimasukkan aja. Itu substitusi, syaratnya pembilangnya tidak 0 atau fungsi itu polinomial atau suku banyak. Bagaimana kalau metode pemfaktoran? Nah, kalau metode pemfaktoran
itu di situ dia bentuknya itu pecahan, di mana A tidak ada di domain atau nilai penyebutnya itu 0 saat X sama dengan A. Jadi ketika di sini dimasukkan A itu 0, contohnya ini ya, Fx per Gx. Nah kalau dimasukkan ini kan jadi A per A kan 0. Nah sehingga ini tidak bisa, sehingga harus difaktorkan, maka ini dicoret yang X min A, sisanya tinggal ini. Barulah ketika dimasukkan kan A min C tidak 0 dimasukkan. Contohnya, kalian di sini punya limit X kuadrat min 1 per X min 1. Maka yang kalian lakukan itu adalah faktorkan dulu X kuadrat min 1 sama X min 1. Nah ini kan jadi ini. X min kuadrat min 1 jadi X min 1 kali X plus 1. Ingat persamaan kuadrat ya. Nah yang ini kamu faktorkan seperti ini. Nah X min 1-nya kan bisa dicoret karena sama pembilang sama penyebut. Sehingga di sini X plus 1 tinggal masukin aja satunya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Begitu juga kalau kalian punya soal seperti ini. Limit XH menuju 0 dari 3 plus H kuadrat min 9 per H. Jadi kan kalian uraikan dulu. 3 plus H kuadrat kan jadi apa? Yaitu jadi 9 plus 6H plus H kuadrat. Dikurangi 9. Sehingga 9-nya kalau 9 habis. Berarti tinggal 6H ditambah H kuadrat. Dibagi H, maka jadi 6 ditambah H. Nah dari sini kamu masukkan aja yang ini. Limit 3 plus H kuadrat min 9 per H. Maka akan menjadi limit 6 plus H yang ini tadi. H-nya diganti 0, maka jadi sama dengan 6. Kemudian ada yang terakhir itu adalah metode perkalian sekawan. Kalau metode perkalian sekawan di sini itu ada dia bentuknya pecahan, tapi salah satu penyebut atau pembilangnya itu dia berbentuk akar. Contohnya kalau misalnya saya punya bentuknya seperti ini, akar Fx tambah Gx per Hx. Maka yang kalian lakukan adalah kali sekawan dari ini, akar Fx min Gx per akar Fx min Gx, karena ini nilainya 1. Yaitu kebalikan dari yang ini, plus jadi minus. Begitu juga kalau dia bentuknya akar Fx min Gx ya, maka dia jadi plus. Akar Fx plus Gx, akar Fx plus Gx. Sehingga akan menjadi itu, karena dia nilainya 1, tidak mengubah apapun. Contohnya, tentukan nilai limit berikut. Akar T kuadrat plus 9 dikurangi 3 per T kuadrat. Karena di sini bentuknya akar, maka menyelesaikannya dengan menggunakan perkalian sekawan. Sehingga di sini dikali sekawannya itu adalah akar T kuadrat plus 9 ditambah 3 per akar T kuadrat plus 9 ditambah 3. Sehingga di sini kalau dikalikan hasilnya adalah T kuadrat plus 9 min 3 min 9 ini. Yang ini karena 3 kali 3 ya. Terus yang ini akan menjadi T kuadrat akar dari T kuadrat plus 9 plus 3. Setelah itu yang ini kan jadi T kuadrat, yang ini juga T kuadrat, kan bisa dicoret T kuadrat bagi T kuadrat. Sehingga tinggal 1 per akar T kuadrat plus 9 tambah 3. Dimasukkan T-nya 0, maka jadi limitnya itu adalah akar 9 kan 3 ditambah 3. Jadi 1 per 3 tambah 3 sama dengan 1 per 6. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari masing-masing. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih.